Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdun katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbunallaha wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama yang saya hormati Bapak dan Ibu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tangerang dan juga Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Tangerang dan Urais Kemenak Kabupaten Tangerang serta pada hadirin yang bisa bergabung pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Rido Prastio dari LP3H EWI Edukasi Wakaf Indonesia. Hari ini saya akan memaparkan program strategi sertifikat halal bagi pelaku UMK di desa wisata sebagai bagian dari penguatan layanan halal untuk mendukung pencapaian Indonesia Muslim Travel Index tahun 2026. Program ini merupakan kolaborasi dari Kementerian Pariwisata dan juga BPJPH dan juga LP3H EWI. Tentunya untuk mewujudkan destinasi wisata ramah muslim. Berikutnya masuk ke slide yang kedua terkait tentang maksud audiensi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, audiensi ini kita lakukan untuk menyamakan langkah pelaksanaan sertifikat halal di desa wisata. Tujuannya agar seluruh proses mulai dari pendataan UMK, kemudian sosialisasi sampai pendampingan berjalan seragam, kemudian terarah dan juga sesuai dengan kebutuhan daerah. Melalui koordinasi ini, kita memastikan layanan halal di destinasi wisata benar-benar siap memenuhi kebutuhan wisatawan. Berikutnya masuk ke slide yang ketiga terkait tentang tujuan audiensi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan ini sangatlah besar raga. Tujuannya adalah meningkatkan skor IMTI Indonesia di kategori halal service. Sertifikat halal menjadi indikator penting yang mempengaruhi persepsi keamanan pangan, kenyamanan wisatawan, dan daya saing global. Dengan memperkuat sertifikat UMK di desa wisata, kita menyiapkan ekosistem pariwisata yang lebih ramah bagi wisata muslim. Kemudian masuk slide yang keempat terkait tentang target sertifikasi halal. Bapak Ibu, target program ini adalah memastikan seluruh UMK baik dalam kategori makanan, minuman, hasil penyembelihan, kemudian kosmetik hingga barang guna memiliki sertifikat halal sebelum wajib halal berlaku pada tahun 2026, tentunya di bulan Oktober. Dengan pencapaian 100% ini, desa wisata menjadi destinasi yang aman dan dipercaya wisatawan. Kemudian masuk ke slide yang berikutnya, slide kelima, terkait tentang periode pelaksanaan. Bapak Ibu, pelaksanaan program berlangsung di bulan depan, yaitu bulan Desember 2025 sampai bulan Maret 2026, kurang lebih sekitar 4 ataupun 3 bulan berlangsung. Akan tapi jika UMK telah tersertifikasi lebih cepat, program dapat dinyatakan selesai sebelum jadwal berakhir. Periode ini ideal untuk mempersiapkan desa wisata menghadapi wajib halal tahun 2026.
Kemudian masuk ke slide yang berikutnya, slide ke-6, terkait surat resmi dan data program. Dalam slide ini menampilkan terkait tentang dasar legal program ini, kerjasama ini, yang mana dari Kementerian Pariwisata dan juga LP3HEWI untuk menjalankan pendampingan halal di 1.500 desa wisata yang tersebar di 15 provinsi. Surat ini menjadi landasan resmi bagi kami untuk berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten Tangerang, pemerintah Kabupaten Tangerang, dan juga Kemenak Kabupaten Tangerang. Ya, berikutnya masuk ke slide yang ke-7. Mengapa alasan LP3HEWI yang dipilih? Tentunya EWI memiliki jaringan pendampingan yang tersebar di seluruh Indonesia, didukung dengan sistem pendampingan digital, tool-tool untuk kerjanya, dan memiliki rekam jejak penyerapan program nasional yang sangat baik. Inilah alasan EWI dipercaya menjalankan program besar ini. Kemudian masuk ke slide yang ke-8 terkait tentang prestasi LP3HEWI. Di sini ada piagam dari BPJPH terkait tentang EWI terpilih sebagai LP3H terbaik secara nasional untuk tahun 2025 ini. Berkat pencapaian penyerapan kuota HT tertinggi, ini adalah bukti kemampuan teknis, kelengkapan sistem, dan keseriusan dalam program halal berbasis nasional ini. Berikutnya masuk ke slide yang ke-9, progres pelaksanaannya. Pada fase awal, pendampingan dilakukan di 20 desa wisata dari 438 pengajuan, dan juga yang terbit diantaranya 418 sertifikat yang telah terbit. Ini menunjukkan percepatan yang baik dan kesiapan sistem pendampingan di edukasi wakaf Indonesia. Berikutnya masuk ke slide yang ke-10 terkait EWI yang terbaik. Pendampingan berprestasi ini adalah contoh dedikasi P3HEWI dalam membentuk UMK. Mereka menjadi bukti bahwa program berjalan dengan kualitas yang baik. Di antaranya yang telah membantu, yang pertama ada Pak Ahmad Fauzan Al-Idrus yang telah membantu kurang lebih 140 sertifikat halal, dan juga Pak Aswin membantu pelaku usaha sebanyak 100 sertifikat halal, dan juga Ibu Sumiati kurang lebih 100 sertifikat halal yang telah dibantunya. Kemudian masuk ke slide yang berikutnya, tahap pelaksanaan. Di antara tahapnya yaitu yang pertama menunjuk tim pendampingan, kedua audiensi dengan dinas, yang ketiga sosialisasi kesehatan dan reguler, dan juga yang keempat monitoring dan evaluasi. Dari pelaksanaan ini, yang pertama pelaksanaan dilakukan secara 4 tahap. Nah, yang tadi kami sebutkan, yang pertama pembentukan tim, audiens, sosialisasi ke UMK, dan monitoring sampai sertifikat terbit. Alur ini tentunya memastikan pendamping berjalan secara struktur dan terukur. Nah, berikutnya lanjut ke slide yang ke-12 terkait surat keputusan tim dan juga dukungan gratis untuk pelaku usaha. Pendampingan ini tentunya 100% gratis sesuai dengan SKLP3HEWI. Dengan demikian, tidak ada UMK yang terbebani dengan biaya dalam memenuhi kewajiban halal.
Berikutnya masuk ke slide ke-13 terkait penambahan UMK. Selain UMK, Desa Wisata, EWI tetap membuka layanan gratis untuk UMK lainnya yang di sekitar kabupaten yang ingin mengurus sertifikat halal gratis ini. Ini bentuk komitmen kami untuk mendukung percepatan wajib halal di tahun 2006. Masuk ke slide ke-14 tentang dampak program. Program ini memberikan dampak langsung pada dua hal. Yang pertama, desa wisata menjadi destinasi ramah muslim dengan layanan halal yang lengkap. Yang kedua, UMK mendapat nilai tambahan, tambah ekonomi dan percepatan pasarnya. Yang berikutnya penutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, program ini adalah langkah konkret mendukung IMTI tahun 2026 dan meningkatkan daya saing wisatawan Indonesia. Semoga sinergi ini membawa manfaat besar bagi masyarakat dan mengembangkan desa wisata dengan baik dan lancar dan tentunya berkah. Ya, mungkin itu pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.